Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Lagi belajar fisika bersama Pak Sam. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tetap semangat belajar. Mari awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan lanjutkan diskusi tentang parabola. Parabola bagian kedua, kita akan lebih banyak eksperimen virtual ya. Jelas baliknya adalah yang pertama tentang dua gerak lurus kecepatan konstan yang digabung, hasilnya kan gerak lurus kecepatan konstan 2. Masih ingat ya contoh yang perahu bergerak dengan kecepatan konstan tapi menyeberang sungainya bergerak juga dengan hasilnya kecepatan konstan juga, hasilnya gerak lurus juga. Tapi yang kedua, kalau gerak lurus kecepatan konstan digabung dengan gerak lurus percepatan konstan, itulah yang disebutkan gerak parabola. Gerak parabola secara umum ditulis seperti ini ya, R X0 plus PXTI, ini maksudnya yang X, ini yang X ya, itu Vx kali T gitu. Yang ini Y. Nah, di sumbu X-nya, ini di sumbu Y ya. Ini di sumbu Y. P0 YT plus minus setengah GT kuadrat, ini Bapak tulis plus minus karena ada yang dipercepat, ada yang diperlambat ya. Untuk yang dilempar mendatar, 0Y-nya 0 sehingga tinggal Y-nya setengah GT kuadrat aja ya kan. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Jadi mohon jadi perhatian ini, Bapak udah sampaikan ke wali kelas, Bapak sudah kamu selalu umumkan seperti ini ya. Mohon supaya kamu teman-teman sekelas tetap kompak, jangan sebagian kecil bagus-bagus banget, sementara yang lain ada sebagian yang tidak mencapai kualitas minimum ya. Bapak ingin membahas karena kemarin belum sempat membahas contoh-contohnya ya. Coba bacain, Joko bacain Joko. Ya, Pak. Pesawat B-29 berada di ketinggian 500 meter melepas bom untuk menghancurkan target di darat. Saat itu, pesawat sedang bergerak mendatar dengan kecepatan 396 km per jam. Berapa lama bom sampai ke daratan? Jika jarak target sasaran itu 1,15 km, apakah bom mengenai sasaran? Iya, ya. Wah, pesawat B-29. Ada yang ingat sejarah nggak itu? Pesawat B-29 itu pesawat itu terkenal dalam sejarah. Pesawat B-29 itu pesawat tua itu. Sekarang sudah tidak digunakan lagi. Dia udah masuk museum. Pesawat yang membawa bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Itu namanya pesawat B-29, nak ya. Belajar sejarah tuh. Ya, oke. Coba ini bisa diterjemahkan seperti ini tuh nak. Nih ya, pesawat tingginya 500 meter, ini 500 meter ini. Oh, ini targetnya di sini. Ini target. Kira-kira begitu nak. Nah kecepatannya ke sini. Ini namanya Vx, kan sumbu X tuh.
396 km per jam. Itu sama dengan 396 kali 1000 dibagi 3.600. Ini coret. 396 dibagi 36 itu 11. Jadi hasilnya 110 meter per sekon. Bisa diikuti nih? Halo, bisa diikuti? Iya Pak, bisa Pak. Iya, oke. Terus pertanyaan ini 1,15 km itu berarti ini nih. 1,15 berarti 1150 meter. Ini 1,15 km ya. Nah, ini targetnya ke situ. Nah, pertanyaannya, berapa lama bom sampai ke daratan ya? Oke, anak-anak, karena ini dilempar, ini kan lempar mendatar jadinya. Jadi dilempar mendatar kan sama gitu, mendatar. Tahu dari mana Pak? Ini loh tuh kecepatan pesawat kan ke sini ke semua itu. Ini mendatar. Maka Y-nya rumusnya hanya yang ini aja ini. Ya, setengah GT kuadrat gitu. Y-nya berapa? 500 tuh. 500 setengah kali G-nya kan 10 ya. Tahu kan G-nya 10, G apa G? G percepatan gravitasi. Iya, gravitasi ya. Iya kan 10 ya. Iya, kali T kuadrat. Nah, gitu kan. Ini kan setengah kali 10 kan 5 ya kan? Nah, ini 500, ini 5 berarti T kuadrat sama dengan 500 dibagi 5 sama dengan 100 kan? Nah, berarti T-nya berapa? 10. T-nya sama dengan akar 100 sama dengan 10 detik ya. Begitu. Jadi berapa lama bom sampai ke daratan? 10 detik gitu ya. Terus jika jarak mendataran, apakah bom mengenai sasaran? Ya tinggal kita cari X-nya. Karena Y-nya itu maka X-nya. Jadi Y-nya tadi yang ini, yang sekarang yang X-nya. Jadi X sama dengan yang ini. Ini X-nya ini kan. Ini X. Tapi X0-nya 0. Jadi kita tulis saja menjadi PX T ya. PX-nya berapa? PX-nya 110 kali T-nya 10 berapa hasilnya? 1100 meter. Nah, coba pertanyaannya bisa dijawab nggak? Apakah bom mengenai sasaran? Halo? Enggak Pak, enggak kena. Ini jaraknya kena nggak? Enggak kena. Mengenai sasaran nggak? Enggak. Tidak. Jadi bom tidak tepat sasaran ya. Tidak tepat sasaran karena jaraknya harusnya X-nya sama dengan 1100 meter, padahal ini kurang dari 1150 gitu ya kan? Ini tidak sama kan? Karena jadi berarti itu yang harus markas tentara musuh, yang dibom malah kenanya pasar kan begitu. Jadi pasar yang hancur, mati banyak tuh begitu. Nah ya beda 50 meter. Iya, ya kurang terlalu cepat dia. Twing, ya begitu. Bisa dipahami? Ini pertama download dulu ya aplikasi PET di http://pet.colorado.edu, pilih projectile motion, dan pilih lab untuk memulai percobaan ya. Nanti tolong dibaca nih. Atur ketinggian awal, arahkan projectile pada arah mendatar sudut 0 derajat. Nanti kalau mau mengerjakan kamu melihat ini, catat data awal kecepatan dan ketinggian P0 dan H0, isi ke dalam tabel data awal ya.
Kemudian lakukan tembakan pertama dengan menekan tombol yang tersedia. Lalu ukur jarak S mendatar tempat jatuh. Nah, itu diubah ketinggian. Dan ukur jarak mendatar setiap perubahan ketinggian ya. Nah, ini nanti suruh buatlah grafik ya. Jadi ubah ketinggian. Jadi nanti ketinggiannya diatur-atur. Kemudian buatlah grafik antara ketinggian H sebagai sumbu X dan S kuadrat sebagai sumbu Y. S itu ini jarak mendatar. Nah, ini nih jarak mendatar. Nah, data awalnya ini tadi yang sudah dicatat dari nomor berapa itu ya? Dari nomor 3. Ini dari nomor 3 ya. Ini dari nomor 3. Data awalnya PL-nya berapa, H0-nya berapa. Kemudian isi tabelnya, ini tabelnya seperti ini. Nah, jadi kalau ini cara ngitungnya gini ya. Jadi kalau misalnya kamu memilih H-nya 8 meter, ini misalnya aja. S-nya misalnya, ini harus meter ya. Harus meter. Misalnya berapa? 15,0. Kalau 15,0 S kuadrat itu maksudnya ini dikuadratkan. 15 berarti ini dikuadratkan 15 kali 15 jadi 225. Lalu nanti tulislah persamaan regresi dan tentukan nilai gradien. Coba kamu nanti lihat lagi video Bapak yang kamu waktu itu membuat persamaan regresi. Ya. Tentukan nilai sebuah konstanta. Jadi nanti ini misalnya regresi itu yang bentuknya ini nak, yang Y sama dengan MX plus C yang dari Excel itu. Kalau misalnya Y sama dengan misalnya nih ya 0,73X tambah 0,021. Nah, yang gradien itu yang ini yang ada X-nya. Nah, jadi yang pertama tadi atur ketinggiannya ya, catat dulu. Jadi bagusnya kalau menurut Bapak ini jangan terlalu tinggi. Misalnya 5 meter dulu tingginya ya. Kamu boleh 5 meter, boleh 4 meter, boleh berapa aja ya. Boleh berapa saja. Jadi pertama atur dulu tingginya, lalu ini di-nolkan, dicari 0 derajat. Mana tuh? 0 derajat. Jadi kamu catat ini tingginya. Ini tinggi, ini yang namanya H0. Ini H0, coba sekarang kamu catat dulu di buku tulisnya. Ini H0. Untuk apa? Untuk mencobanya. Terus ini kecepatannya diatur nak. Kecepatannya diatur. Pilih berapa ini? Karena ini bisa sampai berapa paling tinggi tuh? 30 dan bisa sampai 0. Jadi ini kamu beda-beda aja nggak apa berapa gitu ya. Misalnya kita mulai dari yang 18 misalnya gitu. Nah, catat P0-nya 18, H0-nya 5. Ini yang pertama ini harus dicatat ini G ini. Ini ditembakkan, tembakannya pakai ini nak. Kita coba ya, tembak, twing, tuh gitu. Nah, ini berapa jaraknya jatuh di sini? Pakai meteran sini, taruh meteran di sini, pindahin ke sini. Pas dari sini ya, tuh. Jadi jangan dari sini, meterannya dari sini tuh, dari sini, tengah-tengah. Iya, ini terus digeser sampai ke sini tuh, sampai ke sini. Nah, jadi ini S-nya. Ini S-nya 17. Yang pertama tuh percobaan 1, S-nya 17,62. Ini H-nya 5 meter ya. Nah, terus ini jangan diubah ya. Speed ini tidak boleh diubah. Yang boleh diubah adalah ini. Ini naikin ke atas. Jadi 6. Tadi dapatnya 17,62. Ayo kita tembak lagi. Tembak sini. Wing. Nah sekarang pindah ini ke sini. Berapa itu? 19,43. Itu jadi yang di tabel itu kan yang sebelah kiri H, yang sebelah kanan S. Itu aja dulu. H-nya, S-nya, H-nya, S-nya. Tapi yang pertama-tama kamu tulis H0 berapa, V0-nya berapa. Untuk percobaan ini H0-nya adalah 5, V0-nya 18. Lagi-lagi kamu tidak boleh menyamakan sama teman-teman kamu. Kamu
kerjakan aja sendiri. Jangan sendiri. Gini nih ya. Nah, ini naikin. Ya, kamu naikin sedikit-sedikit aja. 1 meter 1 meter. Tapi ya misalnya terus ini percobaan yang ke 6, H0-nya, H-nya 11 gitu. Hanya 11, tembakin lagi. Swing. Nah, ke situ. Ini pindahin. Nah, pindahin. Jadi sekarang jaraknya berapa sampai sini? Gitu. 26,20 meter. Paham ya? Nanti kalau udah selesai, balikin tuh meterannya, balikin. Kan tadi pinjam ke situ, balik ke situ meterannya. Begitu, Nak? Ada kesulitan nggak? Buat laporan dalam bentuk cerita deskriptif, berapa paragraf dengan huruf Times New Roman, font 12. Jadi harus ikutin ini ya. Kertas A4, spasi 1,5, margin standar. Jadi jangan diubah tuh marginnya. Kemudian dilengkapi dengan cover, ada foto diri ya. Foto diri kamu yang bagus, yang rapi rambutnya ya, bajunya yang rapi. Nama dan identitas kelas atau sekolah. Kirim dalam bentuk PDF, save as PDF ke Classroom ya. Nah, apa saja ini supaya kamu teratur ya. Nggak ada judul subtitle A, B, C, D atau 1, 2, 3, nggak ada. Pokoknya judulnya aja. Laporan eksperimen virtual parabola atau gerak parabola. Laporan eksperimen virtual gerak parabola. Itu aja judulnya. Setelah itu di bawahnya nggak ada lagi judul ya. Dan deskriptif cerita aja. Pertama, paragraf pertama, ceritakan bagaimana kamu memulai praktek. Ya, kapan, di mana dan seterusnya ya. Kalau ada kesulitan ngedownload, ya ceritain aja nggak apa-apa ya. Terus solusinya gimana? Jangan sulitnya doang, ketemunya juga gimana diceritakan. Paragraf kedua berisi tujuan dan teori gerak parabola. Paragraf ketiga ceritakan langkah kerja yang dilakukan. Nah, gimana caranya tuh? Ini dan seterusnya ya. Ceritakan, jangan ngopi yang tulisan tadi Bapak, jangan. Ceritakan aja kamu mengerjakannya gimana. Terus paragraf keempat ada tabel data awal dan tabel hasil percobaan. Ceritakan tuh tabelnya ya. Kemudian paragraf kelima ceritakan bagaimana membuat grafik dan persamaan regresi. Tuliskan hasilnya dan apa jawaban pertanyaan. Pertanyaan tadi yang paling bawah itu dua nomor terakhir, persamaan regresi dan tentukan konstanta K ya. Kami jawabnya ya. Paragraf ke-6 ceritakan kesimpulan. Paragraf ke-7 ceritakan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ya kira-kira kesannya, pengalamannya ini ya. Bisa apa kamu dengan ini, bisa melakukan apa, sudah tahu apa dan seterusnya ya. Oke, berikutnya sertakan tiap paragraf dengan foto sesuai isi. Karena ini cerita deskriptif, jadi setiap paragraf foto. Nggak usah banyak-banyak satu paragraf, fotonya satu aja. Jadi boleh di sebelahnya gitu. Ini paragraf sebelah kanannya atau sebelah kirinya gambar, sebelah kanannya cerita gitu ya. Ukurannya gambarnya ya sesuai aja. Bagus pokoknya mengandung artistik ya. Pada bagian akhir lengkapi dengan daftar pustaka. Begitu ya. Bagian akhir banget berbeda dengan daftar pustaka. Nah, di dalam daftar pustaka itu minimal ada buku, Nak. Ada buku ya. Daftar pustaka itu ada buku yang digunakan. Kan kamu bukan punya buku apa? Elektronik. Punya buku yang kemarin diambil dari sekolah kan begitu. Ambil buku itu dari mana? Halaman berapa ya? Iya, teorinya dari situ. Nah, terakhir anak ya ada pertanyaan. Jadi waktu bikin grafik, ini kan harusnya ada S kuadrat. Jadi S kuadratnya aja. Misalnya tadi kalau H-nya 5, S-nya 15. 15 tuh jangan 15-nya nggak usah ditulis ya. 15-nya nggak usah ditulis, tapi yang 225-nya. Gitu. Ya, yang ini yang 225-nya, yang S kuadratnya aja. Misalnya itu Bapak, ya 15. Kemudian misalnya waktu 6, misalnya berapa itu?
225 dan seterusnya aja lah ya, blok gitu ya, di blok terus insert. Masih ingat ya? Halo, kelihatan PT apa ini Excel Bapak? Iya, pilih yang titik-titik ini tuh, jadi gambarnya jadi gitu. Terus klik kanan di salah satu titik ini, klik add trend line, display equation. Nah, ini yang disebut dengan regresinya. Saya mau nanya, Pak. Yang Microsoft Excel digabungin sama laporan yang itu, Pak. Apa jadiin pisah aja? Iya, Pak. Enggak, jadi Bapak kamu nggak ngirim Excelnya. Excel mah kerjakan terpisah. Nah, nanti itu di copy, boleh di cropping aja, di cropping grafiknya pindahin ke Word ya. Yang dikumpulkan hanya Word-nya ya, PDF lah ya, PDF. Oh iya, makasih Pak. Ya. Demikian diskusi kita hari ini tentang lanjutan graf parabola dan eksperimen virtual graf parabola ya. Mudah-mudahan kalian enjoy, bisa mudah mendownloadnya aplikasi PAT Edu ya, atau simulation. Semoga tetap sehat, semoga bermanfaat. Allah memberkahi kalian semua dengan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.